Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita masuk pada bagian latihan soal ya. Kita tinjau beberapa soal berikut. Mari kita lihat yang pertama. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 1 kali 10 pangkat minus 6 farad, oke, dihubungkan ke baterai 20 volt hingga muatannya terisi penuh. Oke, itu poinnya ya. Berapa energi listrik yang tersimpan pada kapasitor tersebut ya. Jadi yang pertama poinnya adalah mencari energi listrik kondisi awal ya. Sama dengan persamaannya ada 3 tadi kan ya kita miliki. Pertama setengah Q kuadrat per C. Oke. Yang kedua adalah setengah CV kuadrat. Satu lagi adalah setengah QV. Tentunya ini karena W0 semuanya kondisinya 0 ya. Oke, kita lihat ya. Ini kan tiga-tiganya bisa digunakan sebenarnya. Hanya pilih yang mana, kita pilih yang besarannya sudah ada pada soal. Yaitu apa? Di soal saya punya C0, dan saya punya di sini adalah baterainya V0. Sehingga mana yang paling cocok kira-kira dari tiga ini? Kita pilih saja yang tengah-tengah ini ya, C dan V. Sehingga saya pilih ya W0-nya sama dengan setengah, C-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian potensialnya adalah 20 volt. Sehingga dapatkan hasilnya di sini adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 joule. Ya, itu adalah jawaban untuk yang bagian A. Oke, kita beralih ke soal ini. Masih kita lihat bagaimana kelanjutan dari soal ini ya. Kemudian kapasitor dilepas dari rangkaian. Oh, ini poin yang sangat penting. Kapasitor dilepas dari rangkaian. Apa artinya? Berarti kapasitornya karena dia dilepas dari rangkaian, maka dia sudah tidak terhubung dengan apa? Baterai kan ya? Tidak terhubung dengan baterai ya. Jadi artinya apa poinnya? Kalau ini yang terjadi, maka konsekuensinya adalah Q-nya selalu tetap. Sedangkan V-nya nanti bisa berubah ya, atau turun nilainya kan. Oke. Nah, di sini maka kita lihat katanya sebuah bahan dielektrik dengan nilai konstanta kapanya 40 disisipkan di antara kedua plat kapasitor. Tentukan berapa kapasitansinya. Oke, jadi sekarang C-nya berapa sekarang ya? C-nya berarti karena ada dielektrik, berarti tinggal kappa dikalikan dengan C0. Kapanya itu adalah 40, C0-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke, ini hasilnya dengan mudah kita hitung. 40 kali 10 pangkat minus 6 farad. Berikutnya adalah muatannya. Q-nya. Berapa Q-nya? Q-nya tetap, karena udah nggak dihubungin dengan baterai kan. Berarti Q sama dengan Q0. Q0-nya berapa? Belum ada. Nah, Q0 kita hitung ya. Q0 sama dengan, ingat, Q sama dengan C kali V kan? Karena ini Q0, berarti C-nya C0 dikalikan dengan V0. Berapa itu nilainya? C0-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 farad. V0-nya 20 volt. Sama hasilnya berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Terakhir adalah mencari beda potensialnya ya. Berapa V-nya? Ya V yang baru sekarang berarti nilainya adalah Q per C. Q-nya Q yang baru, C-nya C yang baru ya. Kalau Q-nya kan sama saja. 20 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dibagi dengan C yang barunya adalah 40 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Hasilnya, ini farad yang bawah. Hasilnya adalah 0,5 volt ya. Seperti itulah
cara kita mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi poinnya dibaca baik-baik, perlakuan apa yang diberikan pada kapasitor tersebut ya. Apakah masih terhubung dengan baterai, apakah sudah dilepas, karena itu adalah kunci dari kita menganalisa nanti bagaimana pengaruh dari dieletrik. Oke ya, itu soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sini ya. Kita lihat soal ini, kita memiliki dua buah kapasitor katanya ya. Kapasitor CA yang ini punya luas pelatnya 5 cm persegi dan jarak pisah antara pelatnya 2 mm. Saya tulis di sini ya. Jadi saya punya kapasitor, kemudian saya ingin lihat kita punya luasnya, kita punya jarak antara pelatnya, dan kita punya konstanta dieлекtriknya ya. Oke, kapasitor yang satu atau yang A, kita lihat di sini. Oke, kapasitor yang A punya luas pelatnya 5 cm persegi ya, berarti kita ubah ke meter persegi, hati-hati. Jadi ini 5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. D-nya 2 mm, kita ubah ke meter, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, untuk kapasitor A di soal tidak disebutkan diberi dieelektrik, berarti dieelektriknya tidak ada. Ya, kita lewat. Kemudian kapasitor yang B kita cek sekarang. Katanya kapasitor CB memiliki luas pelat 2 kali kapasitor A. Oh, berarti 2 kalinya ini adalah 10 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, dan D-nya adalah setengah kalinya, berarti 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian disisipkan bahan dieelektrik dengan konstantanya 5 ya di kapasitor B. Itu ada kapanya. Dirangkaikan seperti pada gambar. Ini apa rangkaiannya kira-kira? Bisa ditebak? Kalau kita lihat ini bentuknya adalah antara A dan B, karena dia dari sini kita lihat ya bergerak. Kalau saya ke sini, ini belok ke A, terpisah, ini ke B. Kemudian kalau diteruskan dia ketemu lagi titik yang sama dan kembali ke awal, maka AB ini dihubungkannya adalah paralel. Ingat kalau paralel sifatnya apa? Sifatnya adalah kalau paralel itu V di A sama dengan V di B sama dengan V totalnya alias V baterainya. Kalau V baterainya soal ada ya 20 volt sama dengan 20 volt. Oke, itu poinnya ya. Sedangkan muatannya ya nggak sama ya. Oke, sekarang kita mau menghitung katanya soal yang A. Pertanyaannya adalah berapakah muatan listrik yang tersimpan di masing-masing kapasitor. Itu ya pertanyaannya. Jadi kita mau cari yang A, berapa Q di A, berapa Q di B ya. Simpel kan? Q di A ya berarti CA dikalikan dengan VA, ini CB kalikan dengan VB ya. Karena V-nya sama ya, itu CA dikalikan dengan V, CB kalikan dengan V ya. Kita hitung dulu berapa CA CB-nya ya. Dengan CA-nya itu sama dengan epsilon 0 A luas A dibagi jarak antara pelat yang A. Ya, kita hitung. Ini berarti 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Luas yang A itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 4. Jarak antara pelat yang A adalah 10 kali A-nya 2 ya, bukan 10 ya, maaf. D-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kita hitung ya, berapa CA-nya sini berarti? 8,85 dikali 5 dibagi 2 ya. Ini adalah sama dengan 22,125 kali 10 pangkat ya. Min 12 dikali min 4 berarti min 16. Tambah pangkatnya ya.
dibagi pangkat min 3. Berarti min 16 dikurangin min 3. Sama dengan min 13 farad. Oke ya. Kemudian CB-nya, karena ada dieletrik berarti kappa epsilon 0 luas plat B dibagi jarak antara plat yang kapasitor B ya. Berarti ini 8,85 kali 10 minus 12 dikali 10 kali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kita hitung ya. 5 kali 8,85 dikali 10 dibagi 1, hasilnya adalah 442,5 kali 10 pangkat, sama ya, min 13 farad. Bagi yang masih bingung dengan pangkatnya bagaimana, coba baca-baca lagi atau lihat lagi video pertemuan awal ya di semester 1 ya, ada tentang notasi ilmiah, bagaimana penjumlahannya, pengurangan, pengalihan, pembagiannya ya. Oke, saya sudah punya nilai CA-CB-nya, maka saya dapatkan QA sama dengan CA kali V, berarti 22,125 kali 10 pangkat minus 13 farad dikali 20 volt. Hasilnya adalah kita punya 22,125 kali 20, hasilnya adalah 442,5 kali 10 pangkat min 13 coulomb. Sedangkan QB-nya sama dengan 442,5 kali 10 pangkat min 13 farad kalikan 20. Hasilnya adalah 8850. 8850 kali 10 pangkat minus 13 coulomb. Oke ya. Ini adalah muatan listrik yang tersimpan pada masing-masing kapasitor ya. Nah, sekarang pertanyaan yang B adalah tentukan energi listrik. Sekali lagi ya, energi listrik total yang tersimpan di kapasitor secara total. Berarti kita mau cari energi listrik yang B, W-nya, W total, sama dengan setengah C total kali V total kuadrat. Kenapa saya pakai yang CV? Karena kita bisa menganalisa C-nya dari rangkaian dan V-nya di soal sudah ada ya. Mau pakai yang key per C silakan, mau pakai yang key V silakan juga. Saya pakai yang ini. Sama dengan setengah, C totalnya apa berarti? C ekivalen dikalikan V kuadrat. Ya, C ekivalennya gimana? C ekivalen karena dia dihubungkan secara paralel, lagi berarti adalah C1 tambah C2 ekivalennya kan. Di sini saya hitung, hasilnya adalah sama dengan setengah C1 tambah C2 dikali V kuadrat. C1-nya atau CA ya, sorry. CACB setengah, CA-nya 22,125 kali 10 pangkat minus 13 ditambah 42,5 10 pangkat minus 13 dikalikan 20 kuadrat. Oke, kita hitung. Berapa? 22,125 ditambah 42,5 kali 10 pangkat min 13 ya. Jadi 22,125 tambah 42,5 ya. Coba hitung juga oleh kalian. Dikalikan dengan 400 dibagi 2 ya. Nanti hasilnya kalau Anda hitung adalah 9,2925 kali 10 pangkat minus 9 Joule. Gitu ya.
Ini adalah energi listrik total yang tersimpan secara total di kapasitor ini ya. Tuh. Oke ya, jadi poinnya adalah perhatikan bagaimana kalau itu sifatnya paralel, apa yang sama. Dan perhatikan kalau ada dielektrik dan tanpa dielektrik, bagaimana menghitung C-nya. Dan jangan lupa satu hal yang sangat penting di awal adalah pastikan satuannya semua diubah ke satuan internasional SI. Oke, satu lagi berikutnya adalah nomor 3 di sini kita lihat tentukan kapasitas ekivalen dari susunan kapasitor berikut. Kita punya 4 kapasitor, kita beri nama saja agar memudahkan ya. Saya namakan ini misalkan C1, ini C2, ini C3, ini C4. Ketika kita mau menganalisa, misalkan berapakah C ekivalen dari A ke B, ya, maka kita coba lihat bagaimana susunannya ini. Kan dari A kalau bergerak itu ada ke C1 kan. Setelah C1 dia terpisah 2 jalur. Ya, jadi ini kepisah 2 jalur ke C2 dan satu lagi jalurnya adalah ke C3, kemudian mereka ketemu lagi titik yang sama. Oh, berarti saya bisa bilang bahwa bagian yang ini ya, ini adalah paralel. Kemudian nanti dia bergerak lagi ke C4 dan sampai B. Jadi yang ini kalau saya ubah bentuknya, saya bisa tuliskan seperti ini jadinya. Antara C1 awalnya, kemudian masuk ke yang paralel itu, kita ubah jadi 1 dulu. Ya. C23 paralel, kemudian kembali lagi dia ketemu dengan C4. Nanti yang ini sudah seri ya, yang ini seri nanti menjadi C ekivalen total. Oke, berarti pertama langkahnya adalah kita bereskan dulu yang paralel. Yang paralel itu adalah di sini kita bisa lihat. Ya, yang pertama yang ini. Berarti C23 karena paralel sama dengan C2 tambah C3 ya. Berarti 5 mikrofarad ditambah 8 mikrofarad sama dengan 13 mikrofarad. Oke, berarti berikutnya saya punya di sini ini 13 mikrofarad. Kemudian C1 dan C4-nya ini adalah 10 mikrofarad, ini adalah 9 mikrofarad. Sehingga ketika dia diserikan semuanya, saya dapatkan bahwa 1 per C ekivalen, karena seri ya, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C23 tambah 1 per C4. Ya, sama dengan 1 per 10. Ini mikronya kita hapus dulu saja, tapi nanti di akhir jangan lupa kepada mikro ya. 1 per 13 tambah 1 per 9. Ya, sama dengan, ya Anda bisa gunakan sama saja ya, 10 kali 13 kali 9. Saya gunakan 1170 di sini. Bagi 10 ya, 117 ditambah bagi 13. Saya punya 90 tambah 130. Ya, sama dengan saya punya 337 per 1170. Apakah ini sudah selesai? Belum, tentu saja. Kenapa? Karena nilai ini masih seperti ekivalen ya. Masih ini seperti ekivalen sama dengan 337 per 1170. Ini sering kelewat ya. Maka ya C ekivalennya balikin aja 1170 per 337 ya.
Anda akan dapatkan hasilnya adalah sekitar sini 3,47. Apa satuannya? Tadi kan awal ini mikro semua kan, mikrofarad ya. Kita hilangkan ya, nanti kembalikan lagi. Mikrofarad. Ya, seperti itulah cara kita menganalisis rangkaian dari kapasitor. Ya, jadi poinnya adalah Anda bisa memisahkan mana bagian yang seri, mana bagian yang paralel. Kemudian Anda bisa mengerjakannya secara berurutan. Oke, ini adalah akhir dari video ini dan juga merupakan akhir dari pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.